Haleluya, puji Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kesempatan yang berbahagia kita bisa datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Sama-sama merayakan kelahiran Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau ingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak terasa kita akan memasuki tahun 2024. Kita mau ingat betapa baiknya Tuhan. Betapa besar kasih setia yang dalam hidup kita. Haleluya Yesus.
Bapa kami yang ada di surga. Kami mengucap syukur ya Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami dapat merayakan Natal Tuhan tahun ini bersama-sama dengan keluarga kami, teman-teman kami di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur semua karena kasih-Mu terhadap kami ya Tuhan. Engkau rela menebus kami dalam salib-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mengurapi kami semua di tempat ini Tuhan. Kiranya limpahan sukacita, damai sejahtera selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang tidak hadir di tempat ini. Yang mungkin sedang pergi Tuhan untuk berkumpul bersama keluarganya. Dimanapun mereka berada kami yakin dan percaya Tuhan damai sukacita Natal ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Bapa. Kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlahnya damai sukacita Tuhan yang selalu melingkupi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat pagi ini saya ambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Puji Tuhan, sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat Natal buat saudara-saudari kita. Minimal 5 orang ya, kita katakan Merry Christmas, Selamat Natal. Kami datang bawa pujian, boleh sebanyak-banyaknya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tangan kita katakan, Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia besar Tuhan, ditinggikan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia besar Tuhan, ditinggikan pujian. katakan Gloria. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria, pujian, gloria. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Kita mau menyambut kelahiran Tuhan, kita mau nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati
merayakan hari ini sukacita yang begitu melimpah. Juru selamat kita sudah lahir. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita semua. Amin. Kita angkat pujian ini, sukacita melimpah. Kan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Kekuatan dari Tuhan bercurah atas kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan spesial hari ini, hari Natal, kita mau berikan kesaksian. Saya persilahkan, ada yang kini mau menyampaikan kesaksian. Boleh, sudah lama ini, nggak apa-apa. Sepanjang tahun ini, adakah ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan? Belum ada? Tapi saya percaya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, Kau yang terindah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah, Kau yang layak, Rajaku, Kau Tuhanku, Kau yang layak sembah hormat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Itu semuanya kasih kemurahan-Mu yang Kau telah berikan untuk kami Bapa. Terima kasih Yesus atas penyertaan pada kami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan berita bagi kehidupan kami Bapa. Urapi hati kami Tuhan, urapi ruangan ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cik, puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Selamat Natal
Untuk kita semua pada pagi hari ini saya berpikir kalau yang akan datang itu tidak banyak karena keluar kota, tetapi saya lihat di sini penuh juga, puji nama Tuhan, itu menjadi sukacita saya. Ya biasanya Bapak, Ibu Gembala dan anak-anak kalau Natal begini sudah waktunya mudik, tetapi ini tahun yang spesial. Kita tidak kemana-mana dan kita merayakan Natal bersama-sama di tempat ini. Nah Bapak Ibu, ada satu cerita menarik waktu tadi malam saya melihat ada pendeta Bambang Nursena tadi malam dia live secara langsung di Bethlehem. Ya, di Bethlehem. Ada satu tempat di situ dengan para tur yang ikut wisata itu mungkin sekitar ada 18 apa 20 orang. Saya melihat di situ mereka sedang merayakan Natal tetapi dalam konsep yang sangat spesial. Apa yang sangat spesial? Yaitu dengan keadaan sunyi senyap. Tidak ada perayaan, kembang api, ya bukan kembang api lagi, ini kembang api spektakuler, ya roket-roket ya yang di udara. Tetapi dengan sunyi senyap, saya teringat ketika sunyi senyap itu teringat lagu apa? Malam Kudus. Mungkin perayaan-perayaan Natal itu orang-orang Kristen berpikir perayaan Natal halus dengan baju baru, pohon Natal, pohon cemara seperti ini, Sinterklas. Tetapi kalau Bapak Ibu ditarik mundur, kita mundur ke 2000 tahun lalu ketika Yesus lahir. Kita tidak akan merasakan euforia yang seperti itu. Kita berkata, loh mana nih perayaan? Mana ini? Katanya pesta-pesta makan-makan. Tidak ada, ternyata waktu itu yang ada hanyalah kebingungan. Yang hanya adalah ketakutan. Dan mungkin saya merasakan kondisi Maria dan Yusuf waktu itu. Mereka kondisi melahirkan dengan sangat tertekan hidupnya. Bayangin, merayakan kelahiran anak mereka. Yang katanya Yesus Kristus Juru Selamat Mesias. Tetapi mereka berjalan saja menggunakan keledai dari Nazaret. Mereka menuju Bethlehem. Mereka mencari tempat penginapan. Atau lebih tepatnya itu, saya baru tahu ternyata tempat di mana Yesus ingin menginap itu di rumah keluarga besar. Penginapan itu bukan penginapan hotel, tetapi setiap mereka itu punya keluarga besar. Kalau saya urara, ya mungkin Bapak Ibu punya, Bapak Arnold apa farmnya? Pak, farmnya apa Pak? Alupan, nah itu satu keluarga, satu tempat. Satu keluarga, satu tempat. Nah itu, waktu itu sedang penuh karena apa? Semua yang marganya sama, sukunya sama, berkumpul di satu rumah. Nah akibatnya, waktu Yesus ingin dilahirkan di muka bumi, itu sudah tidak ada tempat di ruang utama. Oleh karena itu dia dilahirkan di ruang yang kosong. Di manakah itu? Di ruang agak ke bawah. Karena Bethlehem itu areanya perbukitan. Jadi dibuat dari batu, mulainya di atas itu ruang utama, di bawah itu betul lah. Kalau kita lihat itu, kalau di penginapan-penginapan itu suka ada apa namanya? Basement. Tempat apa itu? Kalau Bapak Ibu lihat di basement isinya parkiran. Mobil, motor, disitulah Yesus ditaruh. Di situ tidak ada perayaan, di situ terjadi sunyi senyap. Waktu saya melihat tadi malam, itu kondisinya sepi. Dia berkata begini, biasanya tahun baru ini, Natal ini, ada 100 tur. Mereka berdesak-desakan, tetapi kemarin hanya 8 tur. Ya puji Tuhan masih bisa masuk. Dan saya lihat kondisinya waktu itu, tidak memakai jaket-jaket yang tebal, seperti kata orang-orang, tidak mungkin ada domba-domba, ada gembala-gembala, ada di padang rumput, karena itu musim dingin. Jangan berpikir di Bethlehem itu turun salju.
Jangan berpikir waktu itu kondisinya ekstrim, enggak. Waktu itu saja, tadi malam saya lihat itu paling titik terendahnya itu 8 derajat Celcius. Hanya memakai, mungkin begini aja masih bisa. Dan saya yakin, saya percaya, Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, tepatnya hari ini. Amin. Jangan percaya, apalagi ada gereja-gereja yang karena mungkin simpang siur kelahiran Yesus, sehingga tidak merayakan Natal. Ingat, mau Yesus lahirnya tanggal berapapun, bulannya berapapun, harus diingat satu hal. Yesus Kristus, Sang Mesias, sudah lahir. Jangan karena tanggalnya diributkan, bulannya diributkan, sehingga Yesusnya tidak dirayakan. Memang Yesus tidak berkata, rayakanlah hari kelahiranku. Enggak ada. Tetapi kita tahu, kelahiran Yesus didatangi pertama oleh kawanan apa? Gembala. Kawanan gembala-gembala itu kemarin saya sudah ceritakan, mereka tinggal di Migdal Eder. Dan kita tahu, arti kelahiran Yesus itu juga sebagai arti kematian Yesus. Karena di Migdal Eder adalah domba-domba yang sudah dipersiapkan khusus untuk bukan disantap makan, tetapi untuk apa? Dikorbankan di bait Allah sebagai korban tebusan. Itu yang kemarin saya ceritakan. Oleh karena itu, kelahiran Yesus ini juga sebagai, kalau kita merayakan, ingat lahirnya, tapi ingat juga sekaligus kematian. Yesus kita lahir untuk mati menebus dosa. Apa artinya? Artinya kita merayakan Natal, jangan hanya terbawa euforia, wah senang. Tetapi ada satu yang harus kita pertimbangkan. Ketika kita merayakan Natal, kita menikmati suasana Natal, kita ingat Yesus lahir untuk mati. Karena Dia cinta kita semua. Ada satu ayat, ini ayat emas untuk kita semua, juga tema kemarin tentang setia sampai akhir. Saya akan lanjutkan khotbahnya Om Sam. Coba kita baca semua, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Sebagai ayat pertama, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 2 Timotius 2 ayat 13. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Silakan duduk. Kalau ini dipraktekkan di dalam hidup pacaran atau rumah tangga, kita berkata kepada istri kita, suami kita, kalau kamu enggak setia, saya tetap setia sampai seumur hidup. Kira-kira ada berapa rumah tangga, ibu-ibu, bapak-bapak yang model seperti ini? Ini sangat langka. Tetapi ini fakta. Siapakah yang tidak setia? Harus kita jawab. Yang seringkali tidak setia itu saya dan saudara. Mungkin kita berkata, loh Pak Jerry juga sering tidak setia. Mungkin secara fisik, secara kelihatan saya setia kepada Tuhan. Tapi ada kadarnya di mana waktu-waktu tertentu kesetiaan saya mulai diuji. Diuji dari apa? Ketika masalah datang. Diuji ketika apa? Ketika berkat yang banyak itu melimpah. Saya enggak akan berkata bahwa saya 100% setia terus full kepada Tuhan. Karena saya kalau berkaca, jangankan Bapak Ibu, hidup rohani saya seperti jet coaster juga. Kadang naik, betul kadang turun. Harus diakui itu. Mungkin kita berkata, tapi saya sudah berdoa sehari, mungkin 5 kali, 10 kali, ibadat tidak pernah absen. Betul, secara fisik. Tetapi apakah hati kita juga seperti itu, mengikat secara benar-benar komitmen kepada Tuhan, dan ketika ada masalah kita tidak
benar-benar tidak kendor sedikit pun. Itulah yang harus diuji. Bapak Ibu, kita lihat ayat ini adalah, adalah ayat penghiburan. Ayat booster, supaya orang-orang Kristen ingat, di zaman itu saja terjadi penganiayaan. Karena apa? Umat-umat percaya itu, mereka itu sudah udah gelisah, sudah mengalami ketakutan karena penganiayaan. Padahal jaraknya dengan Yesus naik itu baru sebentar. Tetapi mereka merasakan bahwa waktu itu adalah waktu-waktu yang sukar. Mungkin waktu itu lebih buruk keadaannya daripada kita yang sekarang ini. Karena waktu itu taruhannya ikut Yesus itu seperti dianggap bidat, penyesat. Salah satunya yang pembunuhnya adalah yang sebelum bertobat namanya Saulus. Setelah bertobat diganti namanya Paulus. Dibunuh sehingga mereka menjadi tawar. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu pun tidak setia, aku tetap setia. Ini menjadi apa ya? Kalau kita baca aja dengan pikiran, nggak nyampe. Ayat ini, coba ayat sebelumnya. Ayat ini harus kita baca dengan hati, dengan perasaan. Kita bayangkan kalau kita seringkali undur, kita lupa kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Next. Dan saya mau katakan, ini, kita lihat ya sejarahnya dulu. Jadi ayat ini muncul sebagai puncak karena ada sebabnya. Kita baca di ayat 1, sebab itu hai anakku. Di sini dikatakan, jadilah kuat. Kenapa jadilah kuat? Karena mereka sudah lemah. Siapa di sini yang sudah lemah di dalam Tuhan? Jangan-jangan pengiringan kita kepada Tuhan sepanjang setahun ini mengalami penurunan. Firman Tuhan berkata, jadilah kuat. Katakan kiri kananmu, jadi kuat. Iya. Bukan kekuatan secara fisik, tetapi kekuatan secara roh di dalam kita. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 3, kita baca, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Seorang Kristen yang hidupnya tanpa penderitaan. Saya mau katakan sekali lagi, seorang Kristen yang hidupnya tidak ada penderitaan, itu tidak layak disebut Kristen. Loh, kok Pak Pendeta bisa bicara begitu? Karena Yesus berkata, pikulah salib. Bukan salib Yesus, tetapi salib kita sendiri. Tetapi ingat, masalah kadang terjadi bukan karena salib yang Tuhan berikan kepada kita, kadang masalah itu terjadi karena kita yang buat sendiri. Kalau begitu jenis macam apa salib yang harus kita tanggung? Salib yang sehari-hari kita tanggung. Kita hidup berbeda. Kita orang-orang Kristen. Kita bergaul. Kita minoritas bergaul dengan mayoritas. Ada tekanan-tekanan di situ. Ada penghinaan. Mungkin kita tidak dipukul secara fisik, tetapi ucapan-ucapan. Oh tapi teman-teman saya nggak pernah mengucap. Iya tidak pernah, tapi kalau kita baca berita-berita semuanya menjurus, menjatuhkan ketuhanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, saya sebagai anak pendeta, SMA, saya ragu Tuhan itu ada. Saya ragu Yesus Kristus adalah juru selamat. Makanya kenapa sampai hari ini, sekarang saya betul-betul salah satu hamba Tuhan yang getol ingin mengetahui secara pasti Yesus Kristus itu Tuhan juru selamat bukan karena iman, tetapi karena fakta-fakta di dalam Alkitab. Seringkali kalau saya bertanya waktu kecil, Yesus adalah Tuhan. Ya mana Tuhan kamu tiga ini apa segala macam. Masa Tuhan bisa jadi manusia? Tidak bisa dijawab. Hanya dengan iman, hanya dengan iman.
itu sebenarnya penyiksaan bagi diri saya. Karena saya mengikuti sesuatu yang tidak saya kenal. Tetapi hari ini, saya membuka ruang-ruang pertanyaan kepada orang-orang seringkali diundang. Tanya jawab, Alkitab yang sulit dimengerti. Apa yang kamu sulit ketahui tentang firman Tuhan? Tanya. Karena saya itu sangat senang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu. Supaya itu tidak menyiksa kehidupan kita. Bapak Ibu, kira-kira kalau gandengan tangan, pacaran, enak sama orang yang kenal atau sama yang nggak kenal? Bayangin, nggak kenal kita gandengan tangan. Ayo, ada rasa apa di situ? Curiga. Ada rasa apa? Malu. Ini. Saya mau jemaat-jemaat GPD Kasih mengenal Yesus. Ikut Yesus itu karena kenal siapa Yesus. Amin. Jangan kita ikut Yesus, tapi kita tidak tahu yang kita ikuti siapa. Iman kita harus benar-benar bertumbuh. Makanya sesi-sesi kemarin itu banyak sekali. Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, terutama tentang ketuhanan Yesus. Kristologi kita gali benar-benar. Dan ternyata Bapak Ibu, puji Tuhan, semakin saya belajar tentang siapa Yesus, betulkah Yesus itu Tuhan, saya enggak semakin kendor. Bahkan saya semakin yakin, kalau ada orang yang berkata Yesus itu hanya nabi, saya bisa menjawab, dia bukan hanya nabi. Kalau hanya mereka berkata Yesus hanya orang pintar seperti Mahatma Gandhi, orang berhikmat, tidak seperti itu, berbeda. Saya bisa menjawab itu dengan tanpa keraguan. Karena kita menyembah Yesus, betul dia manusia 100%, tetapi dia Allah 100% dan tidak bisa disangkal. Bahkan kelahirannya pun sangat spesial. Next berikutnya. Ayat 3, ayat 4 kita baca, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Apa artinya? Kalau kita ikut Yesus, firman Tuhan berkata, apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan cari yang ditambahkan, baru cari kerajaan Allah. Bapak Ibu, ikut Yesus itu artinya apa? Rohaninya dulu yang diperbaiki. Karena kalau rohaninya itu betul, rohaninya bagus, berkat jasmani ini tanpa kita ngomong, tanpa kita berbuat apa-apa, Tuhan akan beri. Saya tahu, kita nggak bisa tidur-tiduran, terus berkat itu datang. Tetapi ingat, bekerja 24 jam mati-matian pun, berkat belum tentu datang kalau Tuhan tidak buka. Kesaksian bapak-bapak, kalau berkumpul, kita semua bapak-bapak kesaksian. Kesaksian bapak satu. Mereka punya rencana A, B, ini apa-apa segala macam. Gagal. Rencana ini gagal, planning begini gagal. Manusia bisa merancangkan segala hal, tapi Tuhanlah yang menentukan. Betul, pegang baik-baik. Kita itu seperti prajurit. Iman kita harus seperti prajurit. Next berikutnya, ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7 Bapak Ibu baca, perhatikan. Ini penting. Banyak orang Kristen dan banyak bukan orang Kristen baca Alkitab. Semua orang boleh baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak diberi pengertian segala sesuatu oleh Tuhan, Alkitab ini hanya harta karun yang terkunci. Saya lihat di YouTube,
Banyak orang memakai Alkitab menyerang, terus, menyerang terus. Aduh. Tetapi mereka benar-benar gak mengerti. Kenapa? Simpel aja. Karena Roh Kudus tidak membukakan. Harta karun atau menjadi buku biasa. Tergantung kuncinya. Ayat 8, ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ayat 9 kita baca, karena bayangkan, di zaman rasul-rasul ketika mereka merayakan hari Natal, jadi ingat Bapak Ibu, hari Natal itu sudah dirayakan dari abad awal dan abad kedua. Bukan dari sejak dirayakannya Dewa Matahari, Dewa Ra, baru Natal itu diadakan. Bukan seperti itu. Ya, di luar ada hujan, sepertinya. Ini berkat buat kita. Ya. Perlu kita lihat bahwa Natal sudah lebih dulu diadakan sebelum dirayakan kelahiran Dewa Matahari ini. Jadi saya mau katakan, apakah kita ikut-ikutan Dewa Ra, menyembah, merayakan Natal, peringatannya Dewa Matahari, atau itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Ra? Ya tidak ada hubungannya. Misalnya contoh, saya lahir tanggal 25 Desember. Kebetulan Obed lahir tanggal 25 Desember. Apakah ketika saya merayakan ulang tahun saya merayakan Obed? Enggak ada hubungannya. Kalaupun sama, ya biar aja. Masa kelahiran Tuhan Yesus yang harus dirubah tanggal 26? Kan enggak boleh seperti itu. Ingat ya, kita lebih dahulu merayakan Natal sebelum kelahiran perayaan Dewa Matahari. Itu harus fix. Berikutnya, ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan, awas, Yesus akan tetap setia dengan syarat mutlak tidak boleh diganggu-gugat. Firman Tuhan, aku akan tetap setia walaupun kamu tidak setia. Tetapi syaratnya di ayat 12. Kalau kita menyangkal Yesus, syarat itu tidak berlaku, Dia pun akan menyangkal kita di depan Bapa. Artinya apa? Nanti kalau kita semua mati, saya, Bapak Ibu mati, kita masuk dalam takhta pengadilan, nanti diadili. Betul, ini anakmu? Betul. Betul, ini anakmu? Betul. Betul, ini anakmu? Saya tidak mengenal dia. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan berarti puluhan tahun ikut Yesus menjamin bahwa itu tiket masuk surga, tetapi di akhir Yudas Iskariot sudah dididik oleh Yesus 3,5 tahun. Tapi hari-hari terakhir dia menjual Yesus, mati bunuh diri, 3,5 tahun menjadi sia-sia. Next berikutnya. Ya, ini ayat pokok kita. Next berikutnya. Ini dia, kenapa seringkali kita tidak merasakan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kok kita rasanya kok
Tuhan setiap tahun kita rasanya kok biasa-biasa aja, malah tekanan, malah masalah. Bahkan tidak sedikit kita kecewa, tidak sedikit kita menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat sini, banyak orang Kristen, tetapi banyak juga yang memang bersyukur, tetapi tidak sedikit juga yang seringkali dia menyalahkan Tuhan, seringkali dia kecewa. Katanya Tuhan setia, tapi mana buktinya? Ternyata ini sebabnya. Yang pertama, karena orang tersebut kenapa tidak merasakan kesetiaan Tuhan? Karena sudah dirasuki oleh penyakit self pity. Loh kok bisa? Dia mempunyai penyakit yang hanya mengasihani diri. Dia berpikir orang-orang lain itu tidak seburuk hidupnya. Masalah bapak itu tidak sehebat masalah saya. Masalah ibu itu tidak sehebat saya. Saya ini di seluruh dunia yang paling hidupnya sial. Bahkan orang self pity ini, dia justru membanggakan masalahnya, hidupnya paling berat sedunia. Dan dia membanggakan, dia pelihara itu. Dan dia masukkan ke dalam pikirannya. Dan ini membuat hidupnya berbahaya. Bahaya. Kalau ini tidak diatasi, bahkan ini berkembang menjadi satu penyakit yang fatal. Yaitu apa? Playing victim. Apa itu playing victim? Kondisi seorang di mana selalu merasa disalahkan. Nah ini, dia di-upgrade ya. Dia hanya merasa dirugikan oleh, pokoknya dia sebagai korban, dia korban. Contoh, dia yang mukul, kan mukul ya. Korbannya sakit kan? Tapi tangan dia ikut sakit. Kan dia pukul kepala. Dia bilang, saya sakit. Nah gitu dia. Padahal yang mukul siapa? Yang mukul dia. Orang sakit mukanya, dia hanya sakit tangannya karena efeknya dia mukul. Tapi dia berkata, saya korban. Tolong saya. Langsung WA, status Instagram, semuanya di post. Jawab post masuk, semua masuk. Saya sakit. Kalau misalnya dia nabrak orang, ya orangnya pakai becak, dia pakai mobil, dia berkata, mobil saya baret. Padahal dia yang nabrak. Ini kondisi-kondisi ini parah. Dan tidak sedikit orang Kristen yang suka menjadikan dirinya itu korban atas semua kejadian. Dia itu tidak berkaca bahwa seluruh umat Kristen, tadi kita sudah bilang, seluruh umat Kristen harus mengalami yang namanya penderitaan. Itu hal yang wajar. Makanya dibutuhkan kaum wanita, kaum pria sharing. Setelah bapak-bapak kita kumpul di sini sharing, oh mengalami juga. Yang satu, oh mengalami juga. Terus ya ternyata semuanya mengalami. Ternyata semuanya mengalami. Akhirnya ketika semuanya mengalami, kita saling memandang, oh ini hidup. Mengalami. Oke lah. Jadi tidak merasa sendiri. Bapak Ibu, kalau kita merasa masalah itu sendiri, kita merasa tidak kuat. Tapi kalau banyak yang merasakan bersama-sama, kita merasa, oh kita kuat. Karena semuanya merasakan hal yang sama. Amin. Penderitaan itu tidak harus kita jadikan kambing hitam. Tetapi itu harus dijadikan motivasi. Bahwa memang penderitaan itu harus kita lewati supaya hidup kita itu semakin hari semakin naik. Anggap itu ujian. Kalau anak-anak kelas saja, kelas 6 ada ujian, SMP mau naik SMA ada ujian. Semua hidup itu harus ada ujian. Supaya kita mengupgrade diri kita. Ingat, jangan fokus kepada masalahnya. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong masalah saya. Dan
Tuhan gak menjawab, kita mulai menyalahkan, Tuhan salah, Tuhan ini gara-gara engkau, saya ini korban, yang lain semua tidak menderita, hanya saya. Wah itu bahaya. Tetapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong. Mungkin masalahnya tidak selesai, tapi Tuhan tolong kuatkan saya. Karena Bapak Ibu, seringkali kalau kita berdoa, Tuhan tolonglah masalah saya, masalahnya tidak diselesaikan. Tidak diambil oleh Tuhan. Tetapi tanpa sadar, kita menjadi kuat menghadapi masalah tersebut. Kita berkata masalah seperti gunung, mimbar ini. Yesus kita berdoa, ingat Yesus waktu berdoa 3 kali, cawan dilalukan, tidak harus dilalui. Tetapi tanpa sadar, Yesus karena kematiannya di kayu salib, dia bisa mengalahkan maut. Masalahnya segini, bukan berarti Yesus harus menyingkirkan mimbar ini, masalah ini, bukan. Yang Yesus mau, kita menjadi lebih besar dari mimbar ini. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau saya tingginya 10 kali dari tinggi sekarang. Kira-kira kaki saya bisa? Saya akan dengan gampang melangkah ini. Seperti saya nyebrang di BCA. Pondok Chandra itu ada kawat-kawat duri kan. Karena kalau masuk, nggak boleh masuk. Ada kawat duri, aduh kalau anak kecil nggak bisa. Tapi kalau sudah besar, gampang. Cuman, lolos. Yesus mau kita menjadi lebih besar dari masalah tersebut. Amin. Next berikutnya, ciri-ciri orang playing victim. Sering memutarbalikkan fakta. Coba kira-kira suami istri senggol suami kamu atau nggak usah senggol. Senggol diri sendiri aja. Ya. Membuat orang lain, suami atau istri merasa bersalah. Terus aja itu, ya diulang-ulang terus. Kejadian 30 tahun lalu, diungkit lagi. Ya. Selalu mengasihani diri sendiri, terus menyangkal, tidak pernah mengakui kesalahan, selalu beralasan dan menyalahkan hal. Ini yang saya ajarin juga kepada anak-anak. Seringkali, oh itu kokonya, oh ini. Enggak, kamu yang salah. Ya, menghindari masalah. Nah, terus yang berikut yang kedua. Penyakit ini adalah overthinking. Roma 12 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Tuh lihat. Kita seringkali merasa Allah itu tidak setia, kita ditinggalkan Allah karena pikiran kita ini terlalu tinggi. Tidak sesuai mungkin dengan ekspektasi. Seperti kita membeli baju di Shopee. Ya, wah murah, bajunya murah. Wah bagus, fotonya bagus. Pas dikirim, lah kok celek. Siapa Bapak Ibu pernah begitu? Tidak sesuai dengan realitanya. Ingat Bapak Ibu, pikirkan yang sesuai. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu over berpikir. Ingatlah jika kita susah, tuh lihat ya. Yang betul adalah kalau kita mengalami kesusahan, saya mau tanya, adakah yang lebih susah dari kita? Ada. Ketika kita lihat, oh ada yang lebih susah dari kita, oh puji Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, saya masih, meskipun saya punya utang, meskipun saya hidupnya susah, makan pas-pasan, lebih mending. Lah itu, tangan aja nggak punya, ayo. Pilih mana? Pilih nggak ada tangan? Enggak mau kan? Lihat, yang nggak ada tangan, dia berkata, aduh Tuhan terima kasih, mungkin saya nggak ada tangan, tapi itu teman saya nggak ada tangan, nggak ada kaki, ayo. Yang nggak ada tangan, nggak ada kaki, dia masih bersyukur seperti siapa itu, Nick Vujicic dia cuman terima kasih Tuhan masih ada jempol. Ini hidup tragis Nick Vujicic ini, tetapi tragis membuahkan hasil yang luar biasa. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia punya mental Kristus di dalam dirinya. Weh, hebat.
Istrinya model, anak-anaknya berapa? 3 atau 3 kayaknya. Normal semua, hidupnya diberkati Tuhan. Dia menjadi motivator yang diberkati. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia mau bunuh diri pun bingung. Bagaimana dia mau bunuh diri? Tapi yang saya kagum, berenang dia jago, Bapak Ibu. Ada yang gak bisa berenang? Nonton Nick Vujicic, kita lihat kok iso nggak bisa gaya belakang, gaya depan, muter-muter. Saya bilang, sikat gigi bisa, makan sendiri bisa. Saya berpikir, gimana ya? Sisir rambut sendiri bisa. Oleh karena itu saya mau katakan, jangan manja. Amin. Selagi ada nafas, jangan kita berkata Tuhan tidak baik. Karena sudah ada bukti, orang yang kekurangan secara fisik, dia masih berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau setia. Ketika rasa syukur kita semakin hambar, coba lihat ke bawah. Jangan-jangan kita hanya lihat ke atas. Terlalu banyak lihat Instagram, terlalu banyak lihat Facebook, semua. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu, ini harus jawab jujur. Bapak Ibu ketika mau upload Instagram atau Facebook, foto berapa kali? Atau foto yang menyong, atau foto lagi gini, apa yang di-upload? Saya nanya, foto yang keberapa? Foto itu yang mungkin terakhir, nyobanya bisa 10 kali, nah bagus. Apalagi yang foto terbang-terbang, enggak mungkin foto sekali jepret aja, betul kan? Sebenarnya yang paling profesional itu foto zaman dulu yang masih pakai, apa tuh Pak? Krise, hebat ya. Makanya foto zaman dulu, itu semua saya jelek. Kalau Bapak Ibu main ke rumah saya, matanya gini. Karena cuma foto cekrek sekali. Zaman sekarang udah bagus. Foto, salah, ulang ya. Oh, lihat, foto gabungan aja, ulang ya. Foto gabungan, ulang ya. Waduh. Artinya apa? Yang ditunjukkan di sosial media itu bukan realitanya yang benar-benarnya, tetapi yang diambil yang terbaik. Artinya, hidup ini enggak harus yang paling baik juga. Faktanya, ya memang hidup kita punya banyak kekurangan. Cuman kan enggak mungkin orang tunjukkan kekurangan itu di sosial media. Bapak Ibu, kira-kira ibu-ibu mau difoto masuk Instagram waktu bangun tidur? Ayo, saya tantang. Melet-melet, masukin, enggak mungkin. Tapi lebih banyak mana? Make up atau lebih banyak enggak pakai make up waktu bangun tidur? Ya, lebih banyak enggak pakai make up. Itu realitanya. Makanya harus lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas terus. Next, terus. 3 slide terakhir. Kasih Allah, 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Di dalam kesetiaan Allah ada kasih Allah. Katakan amin. Karena Allah itu adalah kasih. Tetapi kasih Allah itu berlaku dengan syarat, firman Tuhan berkata, barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam. Jadi, kalau Allah mau setia terus di dalam hidup kita, syarat ketentuan berlaku. Harus hidup di dalam Tuhan, katakan amin. Artinya apa? Kita hidup harus bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita itu seperti anak bungsu. Sudah terima berkat dari Allah, kita kabur. Sudah habis datang lagi. Dapat berkat, kabur lagi. Habis datang lagi. Saya yakin, saya percaya anak bungsu kalau dia datang kedua kali, dia ambil hartanya, dia pergi lagi. Ketiga kali dia balik, belum tentu. Kan balik, pergi, balik, pergi. 2 kali ya. Dia tidak akan mungkin diterima. Lihat itu. Next berikutnya. Di dalam kesetiaan Tuhan. Oh ini gak kelihatan. Ada janji Allah. Mazmur 37 ayat 23 di sana dikatakan. Apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak.
Ada lagunya ya. Lihat, janji Allah tetap berlaku asal syaratnya orang hidupnya harus berkenan kepadanya. Ingat, janji Tuhan hanya berlaku untuk orang-orang yang berkenan. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup berkenan? Kalau kita hidup berkenan, kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Next. Dan sebenarnya Bapak Ibu, Lukas 18 ayat 8 ini adalah kesedihan dan isi hati Yesus. Sekaligus ini tantangan orang-orang yang hidup akhir zaman. Saya katakan kenapa? Karena akhir zaman ini tantangan semakin luar biasa. Yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Lihat, Yesus berkata, ia akan membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, yang keberapa? Kedua, nanti semakin Allah mau datang, ini yang menjadi tantangan. Adakah Yesus mendapati iman? Apa maksud iman ini? Iman, apakah kita masih tetap setia kepada Yesus atau kita sudah hambar? Maksudnya hambar bagaimana? Bapak Ibu, tantangan kita ini bukan dari dari Kristen ke Islam, dari Islam ke Buddha, bukan begitu. Mungkin kita masih Kristen, tetapi Tuhan kita bukan Yesus lagi. Tetapi Tuhan kita pekerjaan kita. Tuhan kita apa? Hobi kita. Tuhan kita adalah duit. Sehingga kalau mau ke gereja, mau cari Tuhan, nanti dulu. Mau ke gereja, nanti dulu mancing dulu. Kerja dulu. Iman, adakah iman? Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Saya sebagai hamba Tuhan, apakah engkau masih punya iman ketika Tuhan mau datang? Oleh karena itu, sebagai slide saya terakhir, kesetiaan diukur yang pertama dalam persekutuan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini enggak ada hubungannya dengan Bapak Ibu ke gereja atau enggak. Ini hubungannya dengan pribadi Bapak Ibu setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Makanya ketika Bapak Ibu nyanyi di rumah, berdoa, di jalan, dimanapun, itu bersekutu terus. Ini tidak ada hubungannya dengan ibadah di gereja atau pelayanan. Yang kedua, kesetiaan dalam loyalitas, dalam iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus, katakan 1, 2, 3. Ini penting. Yang ketiga, secara cepat, kesetiaan dalam beribadah dan bertumbuh dalam gereja lokal. Ini penting. Yang keempat, kesetiaan dalam pelayanan dalam gereja lokal ini akan saya bahas nanti berapa sesi ke depan. Tetapi yang penting Bapak Ibu hari ini, coba balik lagi ke awal. Kita baca baik-baik. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal. Menyangkal itu dia nggak bisa bohong. Kalau Yesus itu cinta saya, Yesus itu cinta saudara. Kalau mati saja dia mau, apalagi hanya berkat-berkat remah-remah. Hanya buat makan, hanya buat minum. Sampai Yesus katakan, manusia kamu kok nggak percaya? Kamu harus belajar kepada burung-burung. Burung-burung saja saya kasih makan setiap hari, selalu beranak cucu. Masa kamu tidak? Soal pakaian, kamu lihat bunga-bunga di bakung. Setiap hari aku dandani, yang sekarang ada besok pun layu. Masa kamu tidak? 2024 ini, semakin hari semakin susah atau semakin gampang? Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tetap setia. Mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian. Setia. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia.
dengan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memiliki Allah yang setia, ampuni kami Tuhan. Jika seringkali kami tidak setia kepadamu. Ampuni kami, layakan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Sehingga di tahun 2024 ini Tuhan, kami akan lebih setia lagi mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati lebih lagi Tuhan dalam pelayanan yang Kau pakai. Lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami rindu memberikan korban persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali, yang kedua untuk pembangunan gereja. Kita angkat pujian ini, Dia lahir untuk kami.